Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya hari ini saya bisa ketemu lagi sama Anda ya di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan, yang pasti Anda ditemani oleh saya, Sasa Harun, dan juga Pak Nyoto. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Harus sehat dong. Wah, belakangan ini Jakarta diguyur hujan. Nah sekarang udah agak-agak mendung nih. Gimana dengan kota Anda nih ya? Ini perubahan cuaca sudah mulai ini lagi nih ya Pak ya. Sudah mulai apa namanya? Sudah mulai adem. Sudah mulai ada gitu. Panas, kemudian hujan, kemudian panas lagi, hujan lagi. Semoga bisa menjaga kesehatan Anda dengan baik tapi gitu. sayangnya belum merata. Iya sih ya. Apakah sudah masuk musim hujan kali ya? Biasanya kalau berberan itu udah mulai masuk musim hujan. Ini apa udah berberan Ini Agustus, ya? besok September, Agustus, Oktober, betul. November, Desember ya. Oke, hari ini kita membahas seputar kanker serviks. Nah, untuk Anda yang mau gabung, mau bertanya, mau konsultasi, boleh ya di WhatsApp di 081511103103, 081511103103, atau mau menceritakan bagaimana pengalaman Anda setelah mengkonsumsi Ziman. Yuk, boleh ya di WhatsApp, sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda di mana, usianya berapa, dan apa ceritanya. Oke, kanker serviks. Apa sih Pak kanker serviks itu? Iya, ini banyak sih yang menderita kanker serviks zaman sekarang. Kemarin saya baru menjenguk teman-temannya saya. Teman-temannya saya itu artinya gini, karena dia mengenal produk Ziman gitu ya. Jadi Pak, tolong dong motivasi dia agar minum Zimannya intensif. Jadi Bapak cerita tentang kanker serviks. Kenapa? Dia sudah kena kanker serviks, stadiumnya sudah mungkin udah terakhir kali ya. 4. Dan sudah kemo, udah capek di kemo. Terus mau mengandalkan pola hidup sehat dan konsumsi Ziman, tapi kan perlu kita motivasi agar dia semangat hidupnya menyala-nyala gitu ya. Ya begitulah saya lihat kondisinya. Tapi ya semangat namanya pejuang ya, pejuang untuk kanker. Semangat hidupnya sangat tinggi dan saya yakin dia bisa sembuh ya. Dan dia sekarang tidak mengandal apapun kecuali makanan sehat dan dengan konsumsi Ziman yang efektif gitu ya. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang tumbuh pada leher rahim. Jadi di leher rahim kita jikalau ada kanker disebut kanker serviks ya. Umumnya pada tahap awal kanker ini nggak ketahuan gitu kalau ini kanker. Kadang-kadang yang kalau kena itu kan biasanya kepala 5, kepala 6 gitu ya. Tiba-tiba dia udah kepala 6, sudah menepos kan, kalau kepala 6 ya, udah menepos. Tiba-tiba dia mens lagi, girang dong. Saya mens lagi, mungkin saya muda lagi. Ternyata bukan, ternyata mensnya akibat ada inflamasi peradangan dari kanker serviks. Pas dicek, ternyata kanker serviks. Seperti itu. Oke, ya. tanda-tandanya kalau itu adalah gejala-gejala tante kan. kanker serviks. Kok jadi tante ya. sih, kanker serviks itu apa? Iya, tahap awal sih nggak ketahuan ya. Tiba-tiba ada pendarahan nggak berhenti, terus ada nyeri di bawah perut, lama-lama nyerinya makin nggak tertahankan. Pas dideteksi ternyata ada kanker serviks, dan itu pun kanker serviks juga ada stadiumnya, dari stadium 1, stadium 2, stadium 3 sampai stadium 4. Kalau dari menstruasi yang tidak teratur itu juga bisa memungkinkan kan Pak terjadinya kanker serviks. Misalkan dalam kurun waktu 1 tahun menstruasinya 2 bulan full, kemudian 1 bulannya tidak menstruasi lagi, kemudian dia menstruasi lagi dalam waktu 1 bulan, bisa beberapa kali gitu. Ya, nggak normal. Itu bisa, tapi biasanya penyebab utamanya itu karena dia terinfeksi dengan yang namanya virus human papilloma virus gitu ya. Dan virus ini memang buat orang yang imunitasnya rendah, dia bisa menginisiasi, akibatnya bisa berkembang menjadi kanker serviks. Nah, cuma kan kanker serviks itu punya ciri-ciri utama itu kalau dia suka mengalami keputihan yang berlebihan ya. Jadi kalau kita keputihan nggak sembuh-sembuh dari warnanya yang putih, kuning, hijau dan berbau, hati-hati. Itu bisa mengarah ke kanker serviks. Kedua, dia menstruasi yang berkepanjangan, menstruasi nggak berhenti-berhenti, hati-hati ya. Bisa jadi penyebab utamanya karena adenosis, endometriosis ya. Ada kista, miom, tapi karena pendarahan terus-menerus, daya tahan tubuh rendah, kena HPV,
ya bisa jadi kanker serviks ya. Dan ciri-cirinya kalau berhubungan ya rasa nyeri saat berhubungan intim ya dengan yang kemudian ada pendarahan di vagina yang tadi saya cerita umur 60 tahun mens lagi ternyata ada polikistik di rahim di indung telurnya ternyata mengarah ke kanker serviks. Kemudian kalau mudah lelah, gampang capek ya, mudah sering keputihan, kemudian mens nggak berhenti-berhenti, gampang capek, hati-hati. Kemudian ada frekuensi buang air kecilnya meningkat. Jadi gampang buang air kecil ya berarti ya. Jadi buang Mungkin beser. karena kandung kemihnya itu udah tertekan sama tumor. Jadi kan volume kandung kemihnya jadi mengecil. Karena mengecil kan jadi gampang beser. Karena bawaannya ada air sedikit udah kepingin kencing. Karena ketekan dengan tumor. Ternyata tumornya akibat dari kanker serviks. Ya. Kalau dari gaya hidup, pola makan itu bisa mempengaruhi adanya? Pengaruh sekali ya kan. Kalau gaya hidup dan pola makan yang tidak baik dan tidak seimbang, akibatnya imunitas kita rendah. Begitu ada virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus, itu bisa menginisiasi sel-sel di leher rahim kita. Akibatnya apa? Ada traumatis di leher rahim, kita bisa termanifestasi penyakit kanker serviks. Gitu. Kanker serviks ini dialami oleh orang yang sudah menikah atau yang sudah punya anak, menopause, atau yang masih single nih, belum menikah, belum pernah berhubungan intim, itu kemungkinan besar? Kebanyakan sih kalau sudah kepala 5, kepala 6 gitu ya, udah mulai tua, udah mulai menopause gitu ya. Tapi ya nggak banyak juga zaman sekarang kepala 4, kepala 3 yang masih muda-muda kena kanker serviks banyak ya kan, karena zaman sekarang kepala 4, kepala 5 juga banyak yang imunnya rendah gitu ya. Tapi rata-rata biasanya yang udah kepala 5 ya. Ya. Kemudian ciri-cirinya juga ada keluar urin atau feses dari vagina. Wah, itu mungkin udah stadiumnya udah lanjut itu biasanya kalau sampai dia di vaginanya keluar urin sama feses, mungkin udah terjadi kebocoran gitu ya. Di fistula. Nah, ini udah stadium akhir. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngeh dengan ciri-cirinya, tapi yang jelas itu yang paling gampang deh, keputihan berkepanjangan. Udah gitu berbau. Menstruasi yang berkepanjangan, nggak pernah berhenti ya, rasa nyeri saat berhubungan intim ya. Pendarahan di vagina itu udah mesti langsung kontrol ke rumah sakit, cek apakah kita termanifestasi CA atau kanker serviks atau tidak gitu. Oke, baiklah. Nanti kita sambung lagi ya Pak obrolan kita mengenai kanker serviks. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar kanker serviks atau mungkin Anda punya keluhan yang lain di luar tema juga nggak apa-apa. Mau berbagi cerita, sharing tentang pengalaman Anda setelah mengkonsumsi Ziman, apa yang Anda rasa, boleh juga ya. Berbagi cerita di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Nah, untuk Anda yang pertanyaan-pertanyaannya nanti belum sempat kita jawab nih, akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com, dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sasa Harun dan Pak Nyoto masih ada untuk Anda sampai jam 4 sore nanti ya. Hari ini pembahasan kita adalah asma. Yuk, yang mau konsultasi, mau tanya-tanya boleh langsung ya di 081 511 103 103, 081 511 103 103, atau mungkin mau menceritakan betapa ajaibnya Ziman untuk kehidupan Anda, silakan dengan senang hati nanti akan kita bacain ya. Ini WhatsApp juga udah ada yang masuk, sabar ya. Kita masih ngobrolin tentang asma. Penyebabnya tadi sedikit sudah dijelaskan. Boleh lebih detailnya lagi Pak? Apakah karena obesitas juga bisa menyebabkan asma? Ya bisa, tapi itu mungkin tertier ya. Penyebab utamanya itu lingkungan. Jadi orang asma itu rentan sekali dengan yang namanya debu, polutan gitu ya. Akibatnya kalau ada debu, ada polutan, dia bisa sesak napasnya karena bronkusnya menyempit ya. Kemudian alerginya bukan sekedar debu aja, bisa serbuk bunga, tungau itu kayak kutu kecil banget ya. Bulu hewan, polusi udara. Jadi kalau ada orang bakar-bakaran sampah, ada asap, bisa jadi dia kumat. Kondisi dalam ruangan yang lembab, berjamur, apalagi udah lembab berjamur ya. Asap-asap kimia. Jadi orang bakar-bakar yang dibakar plastik pula ya, itu bisa jadi pencetus asmanya kumat.
Apalagi udah asma ngerokok. Aduh. Capek deh. Lengkap. Tapi aktivitas fisik juga sama. Jadi kalau olahraga itu bagus sekali buat orang asma. Cuma kalau berlebihan malah asmanya kumat. Iya. Jadi kalau kita punya asma ya kita mesti mengukur gitu ya. Jadi sesuai porsinya Iya. aja. Dan yang paling penting juga pola pikir. Nggak boleh orang asma itu stres. Karena beban pikiran itu mengganggu asmanya. Jadi kalau orang yang punya masalah asma itu kalau beban pikirannya banyak gitu ya bisa kumat asmanya. Kemudian pengaruh obat-obatan. Jadi ada obat-obatan juga loh yang menyebabkan asma. Ya. Dan biasanya itu obat hipertensi, gangguan jantung, anti inflamasi non steroid. Ada yang bikin orang tertentu, nggak semua orang sih ya. Malah dia jadi asmanya kumat gitu ya. Kemudian ada makanan minum yang mengandung sulfit ya. Kemudian makanan siap saji. Makanan sulfit itu makanan-makanan mengandung pengawet yang tinggi deh, natrium benzoat, sulfit dan sebagainya. Jadi kalau konsumsi makanan yang misalnya makan rotinya itu kalau dibikin awet sampai setahun awet karena banyak pengawetnya, itu pasti kalau dikonsumsi dia kumat asmanya. Jadi makanan siap saji, makanan olahan, makanan kemasan, sari buah yang pokoknya banyak kemasannya deh, banyak pengawetnya deh. Kalau dia minum sekali sih enggak, tapi kalau tiap hari jangan kaget kalau dia kok asmanya gampang kumat. Dicari penyebabnya, rumahnya bersih, kamarnya bersih, kok kumat terus? Ternyata konsumsi makanan yang banyak pengawetnya. Sama ini Pak, pasangan saya sering banget mengeluh setelah minum atau makan yang manis-manis. Terlalu banyak makan yang manis-manis, pasti malamnya dia. Gitu juga ya? Ya, dia malamnya pasti Manis-manis sesak nafas sama minum air dingin. Oh iya. Jadi gini ya, kalau orang asma itu jangankan minum air dingin, makan buah-buahan aja yang dimasukin kulkas. Iya. Itu bisa kumat. Gitu ya. Kemudian yang punya masalah GERD, gastroesophageal reflux disease, atau penyakit emah itu kalau dia penyakit asam lambungnya naik, bisa menyebabkan asmanya kumat. Kalau faktor pikiran tadi udah ya. Kalau stres, emosi berlebihan itu juga faktor psikis juga bisa menyebabkan asma. Jadi kalau kita punya penyakit asma, hindari yang tadi tuh. Tapi kalau kita tahu kita punya penyakit asma atau tidak, biasanya kita pergi ke dokter, kita dicek tuh kadar volume paru-paru pakai alat spirometer. Kalau paru-paru kita mungkin kandungannya berapa liter gitu ya, bisa menampung oksigen atau udara, itu ada parameternya tuh. Nah kalau parameternya sedikit, otomatis dia bisa diasumsikan kena penyakit asma ya. Jadi kita bisa ke dokter untuk dicek pakai spirometer. Tapi yang paling penting itu kalau kita punya asma, kan kita udah tahu tuh penyebabnya. Kita hindari dulu penyebabnya. Jadi hindari penyebabnya seperti tadi yang saya sebut, debu, asap, polutan, aktivitas fisik yang berlebihan, stres, emosi tinggi, ya kan? Kemudian banyak beban mental, pengaruh obat-obatan, bawa makanan yang banyak pengawet. Kemudian jangan sampai emah kita kumat, itu yang mesti kita hindari. Apalagi kalau udah kumat tiba-tiba slemnya banyak. Nah, biasanya kalau anak-anak itu pakai uap ya. Pakai obat, diuapkan biar dahaknya encer bisa keluar. Karena kalau dahaknya nggak bisa keluar, kasihan napasnya berat sekali, pusing ya kan? loh palanya Pusing itu. ya. Jadi kalau udah enteng, napasnya enak, baru bisa tidur. Jadi kalau udah kumat, susah tidur karena ya itu tadi, napas aja susah, gimana mau tidur. Kita aja kadang kalau lagi flu mampet susah banget tidur ya Pak, Iya. apalagi yang asmanya kambuh. Betul. Gitu. Jadi kan kalau punya masalah pernapasan itu nggak nyaman sekali. Nah ini yang harus kita hindari dengan mengetahui pemicunya, dan nanti kita bahas bagaimana caranya kita bisa sehat secara bijak bagi mereka penderita asma. Oke. Makanan-makanan apa aja yang boleh dikonsumsi bagi penderita asma Pak? Nah bagi penderita asma itu paling bagus makanan-makanan yang mengandung potasium atau kalium gitu ya, mengandung antioksidan. Jadi kalau kita konsumsi misalnya alpukat, pisang gitu ya, belimbing yang kaya dengan potasium, kemudian melon, itu bagus sekali untuk mencegah imunitasnya itu reaktif terhadap alergen ya. Kemudian kita banyak makan buah-buahan yang saya sebut di atas, juga banyak makan sayur-sayur yang segar. Ya banyak lalap-lalapan, kalau orang Sunda kan hobi lalapan ya. Timun, poh-pohan, sawi, ya, kenikir, ya itu kita banyak-banyak konsumsi. Dan yang kita hindari tadi, itu tadi makanan yang manis-manis, apalagi pemanisnya buatan. Ya, makan yang banyak garamnya tinggi.
banyak minyak-minyakan, kemudian pengawetnya banyak, itu pemicunya. Jadi yang perlu kita perbanyak makanan yang sehat. Ya kalau perlu banyak-banyak makan karbohidrat yang baik, singkong gitu ya. Tapi bagi minyak singkong jangan direbus. Jangan jangan direbus. Jangan digoreng ya. Kalau nggak direbus Jangan keras, digoreng Pak. ya. Mesti direbus ya, jadi direbus. Maksud saya Oke. jangan digoreng kok jadi direbus. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar asma atau sesak napas. 081511103103 yang mau konsultasi boleh langsung silakan ya. Mau tanya-tanya seputar Ziman juga silakan di WhatsApp dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa dan juga pertanyaannya apa. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nih yang belum sempat dijawab nanti akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar asma. 081511103103 yang mau tanya-tanya, mau konsultasi boleh ya. Kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Oke. Ini datangnya dari Ardianingsih yang ada di Wonokarto, Wonogiri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kemarin ibu saya itu udah minum Ziman, kira-kira 1 minggu. Setelah minum Ziman, alhamdulillah badannya tuh udah enakan. Nah, nggak terasa ngilu. Apakah minum Zimannya harus diteruskan atau sudah berhenti saja? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik ya. Kita harus garis bawahi dulu ya. Jadi Ziman itu bukan obat. Jadi karena bukan obat, karena dia makanan, ya kalau makanan kalau bisa kita makan seumur hidup kita. Karena makanan yang mampu membuat kita sehat dan segar. Jadi ada makanan yang membuat kita sakit ya. Kita udah bahas ya makanan yang membuat kita sakit ya. Ada makanan yang membuat kita sehat dan panjang umur. Yaitu dari buah-buahan yang memang punya antioksidan tinggi, punya efek terapeutik, pengobatan, dan bisa membongkar semua racun. Dan ini bentuknya bisa buah, bisa herbal, bisa sayuran dan sebagainya. Tapi ini makanan karena biasa kita makan. Jadi kalau kita pengen panjang umur, sehat, segar, bugar di usia berapapun, makanan ini jangan kita hentikan untuk konsumsi terus. Karena banyak orang salah kaprah ya, dia misalnya merokok tiap hari. Padahal kan merokok itu memperburuk kondisi kesehatan. Tapi dia lakoni, berapapun harganya dia bayar gitu kan. Saya dimarahin gak ya sama pabrik rokok? Dibayar gitu ya, karena sudah kecanduan. Tapi konsumsi sesuatu yang membuat dia sehat terus panjang umur dan bisa hidup panjang dengan segar bugar, bisa nikmati hidup lah. Dia pas udah merasa nyaman berhenti. Itu yang ironis gitu ya. Jadi kalau bisa jadikanlah konsumsi Ziman itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup baru. Jadi walaupun konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes malam, tapi rutin tidak pernah berhenti, itu lebih bagus daripada Anda konsumsi begitu sudah konsumsi 5 botol selama seminggu, begitu sembuh berhenti, itu nggak percuma gitu ya. Nggak efektif. Nggak efektif. Mendingan 5 tetes pagi, 5 tetes malam, 1 botol habisnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kalau perlu. Tapi dia tiap bulan, tiap itu konsumsi terus, jangan pernah berhenti. Jadi saya pribadi juga konsumsi terus Ziman. Kenapa? Saya tidak ingin punya masalah dengan kesehatan. Bahkan kena flu aja saya nggak mau. Bagaimana caranya saya tidak kena flu? Ya saya mesti punya antibodi yang kuat. Nah kalau antibodi kuat itu harus didukung dengan buah-buahan yang kaya dengan antioksidan. Dan kebetulan sekali ada di Ziman. Jadi ya saya rutin minum deh biar nggak gampang sakit, nggak gampang capek, nggak gampang lesu, nggak gampang ya penyakit-penyakit itu deh, nggak gampang stres. Ya stres pun saya punya adaptasi yang kuat namanya adaptogen. Nah itu yang kita gunakan Ziman bukan sebagai obat ya, sebagai makanan. Cuma kalau yang tanya, Pak kok Ziman bisa mengobati? Bukan, Ziman itu menyehatkan. Jadi konsepnya beda ya. Jadi kalau menyehatkan itu dia menyeluruh. Jadi kalau orang sehat itu udah pasti nggak punya kadar gula tingginya normal, asam uratnya normal, kolesterolnya normal, kemudian tekanan darahnya normal. Itu yang namanya sehat. Jadi kalau kita konsumsi Ziman terus berupa makanan yang padat gizinya, ya lama-lama tubuh kita sehat, dicek di parameter kesehatan ya bagus semua. Kalau nggak ada asam urat, nggak ada rematik ya nyeri-nyerinya hilang, linu-linunya nggak ada.
Kalau dia punya masalah diabetes, gula darahnya turun, akibatnya aktivitasnya bisa lebih kuat ya. Karena kalau orang diabetes kan biasanya lemah, gampang ngantuk, gampang Betul. capek gitu ya. Begitu gula darahnya normal, oh kok saya bugar ya, bisa aktivitas. Nah itu karena konsumsi zimannya bukan sehari 2 hari. Tubuh kita butuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri berproses. Kita mesti konsumsi, kalau protokol saya itu biasanya 3 bulan. Karena 1 bulan pertama konsumsi ziman itu biasanya dia bongkar semua racun yang udah banyak dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa konsumsi zimannya intensif. Jangan 5 tetes kalau ingat gitu ya. Kalau bisa 5 tetes pagi, siang, sore, malam itu minimal selama sebulan. Begitu sebulan sudah kebongkar semua toksin atau racun-racun yang ada dalam jaringan organ sampai tingkat seluler, tubuh kita merasa lebih nyaman. Baru bulan kedua semua sistem regulasi diperbaiki, sistem hormonal diperbaiki, sistem pernapasan diperbaiki, sistem peredaran darah diperbaiki, semua sistem saraf diperbaiki. Baru bulan ketiga regenerasi sel. Jadi setelah bulan ketiga kita konsumsi rutin, intensif, dan kita sudah banyak perubahan di kualitas kesehatan, ya jangan berhenti dong, kita maintenance. Kalau kita maintenance terus, tubuh kita itu bisa kita pakai aktivitas kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang prima. Coba deh kita punya motor nggak pernah ganti oli, kita langsung deh setahun turun mesin. Oke, jadi untuk ibunya Ardianingsih jangan stop sampai di sini. Jadi terus berkelanjutan karena nggak ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah sehat. Iya. Sehat, bugar, awet muda. Karena Ziman ini bukan mengobati, memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi aman untuk kita konsumsi. Nah, untuk Anda yang pengen banget nih seperti ibunya Ardianingsih, Mbak Ardianingsih, baru konsumsi seminggu tapi sudah merasakan khasiat yang luar biasa, boleh langsung ya dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda, di toko online, atau mungkin juga di apotik, di kios Ziman sekitar Anda, atau via online juga boleh, WhatsApp aja ya di 0877900300, 0877900300. Ini harganya Rp200.000, isinya 15 mili. Ini 100% enzim herbal alami. Cara pemakaiannya gampang, cukup diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya. Sehari bisa 3 atau mungkin mau 5 kali juga nggak apa-apa. Yang penting rutin dan juga teratur, jangan sampai putus. Kalau ngerasa badannya udah enak, jangan langsung berhenti. Alhamdulillah, dinikmatin aja ya. Seterusnya diminum karena bikin badan kita sehat kok, bukan bikin badan kita sakit. Percaya deh, ibunya Mbak Ardianingsih aja sudah membuktikan. Seminggu dia konsumsi, aduh badannya udah enak, pegelinunya hilang, seger, bugar. Jadi diterusin lagi ya. Yuk buat Anda langsung aja beli. Harganya Rp200.000 di radio kesayangan Anda bisa, atau bisa di toko online, pesan via WhatsApp sekali lagi di 0877900300. Pertanyaannya masih banyak, nanti akan dilanjut lagi. Dan untuk Anda, kalau pertanyaan-pertanyaannya nanti belum sempat dijawab nih sama Pak Nyoto, ya jangan nangis ya. Nanti akan dijawab di websitenya Ziman, di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolannya seputar asma. Yang mau tanya-tanya masih ditunggu di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Ada Irwan yang ada di Jakarta Timur, mau tanya sama Pak Nyoto, apakah penyakit asma ini bisa diatasi dengan apa dan apakah bisa sembuh total? Penyakit asma harus kita yakin dong bisa diatasi ya. Jadi kita tidak perlu kalah sebelum berperang ya. Udah tahu musuh kita asma, saya kalah deh dengan asma. Jangan. Kita harus yakin bahwa kita mampu mengalahkan penyakit asma. Artinya kita hidup sehat, segar, bugar tanpa harus sering kambuh penyakit asma. Syukur-syukur asmanya benar-benar bisa sembuh 100% ya. Ya minimal 80% lah ya. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Jadi penyebabnya itu kan banyak kan debu, ya, alergen. Dan tubuh kita kan memang reaktif sama alergen itu secara genetik kalau memang kita punya asma. Ya kalau bisa kita hindari dong pakai karpet ya kan. Karena karpet itu semakin tebal karpetnya semakin banyak debunya itu. Iya pasti. Ya kan. Udah lantainya pakai karpet, dindingnya pakai karpet juga. Sampai dinding-dinding dikarpetin gitu ya.
Otomatis debunya banyak, apalagi polusi terbesar itu bukan di luar ruangan tapi di dalam ruangan. Karena debu bisa masuk itu nggak bisa keluar lagi, kecuali kita punya alat vacuum cleaner dan rajin di vacuum gitu ya, banyak disedot kita pakai penyedot debu. Tapi kalau udah jarang nyedot debu ya, apalagi di ruangan itu ruangannya tertutup pakai AC, banyak debu rokok pula, waduh. Otomatis kita mau minum apapun, mau pakai obat apapun nggak bisa kita untuk terhindar dari penyakit asma karena alergennya kita kumpulkan. Ya kita sayang-sayang tuh alergen gitu ya, penyebab pemicunya. Jadi kita bisa keluar dari keluhan asma, syaratnya tadi rumah kita harus bebas dari debu dulu. Bersih ya, di tempat tidur kita, di ruang tamu kita, di kamar kita. Kalau perlu jangan pakai karpet deh. Ya. Apalagi yang kalau, tapi saya sih di rumah nggak pakai karpet, di kantor saya karpet semua tebal-tebal pula, waduh ya repot deh nggak begitu ya. Terus pakai AC, nah udah pakai AC nggak ada office boy-nya yang kerjanya vacuum cleaner, ya susah, pulang-pulang bengek terus, pulang dari kantor. Jadi kita harus tahu penyebab utamanya seperti itu. Kemudian kita harus memperkuat kondisi paru-paru kita, rajin olahraga deh, olahraga yang bagus buat asma itu sebenarnya berenang. Tapi sekarang belum boleh berenang ya. Belum boleh. Bersepeda Jadi, aja. Bersepeda aja deh ya, bersepeda ya. Jadi kita rajin bersepeda agar volume paru-paru kita itu membesar ya. Karena kalau orang asma itu memang begitu reaktif, dia punya imun, mengkerut, terjadi inflamasi, timbul mukus atau phlegm atau dahak gitu ya. Akibatnya apa? Banyak cairan paru-paru, napas kita berat ya. Kita batuk karena apa? Tubuh kita berusaha mengeluarkan dahak yang ada dalam paru-paru. Itu memang sudah cara tubuh kita mengeluarkan zat asing dalam tubuh kita dengan cara batuk. Jadi kalau kita gatal-gatal tenggorokan terus batuk karena ada zat yang asing dalam paru-paru kita. Dan itu diciptakan apa? Diciptakan tubuh kita karena reaktif terhadap alergen. Nah biasanya kita konsumsi sesuatu yang obat-obatan ya untuk mengencerkan dahaknya. Kalau dahaknya kental banget kan susah ya. Agar bernapasnya lebih mudah dan bisa dikeluarkan dahaknya. Jadi batuk sedikit dahaknya bisa keluar gitu ya, phlegmnya bisa keluar. Jadi kita harus solusinya jaga lingkungan agar bersih, hindari stres atau pikiran negatif ataupun mental yang membuat kita jatuh, akibatnya kita kumat asmanya, bahkan gampang marah juga asmanya kumat loh ya. Marah-marah mulu ya, bengek terus lah. Ya, jadi kemudian selain itu ya kita konsumsi makanan sehat. Nah solusinya di sini saya sarankan konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Begitu kita konsumsi Ziman rutin dan jangka panjang, ya jangan kaget kalau nanti asmanya jarang kambuh. Kenapa asmanya jarang kambuh? Karena regulasi imun kita lebih stabil, tidak reaktif terhadap alergen, sehingga kita tidak gampang kumat asmanya. Ya, jadi dengan konsumsi makanan saripati buah-buahan yang ada di Ziman, ini kan makanan ya, otomatis memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk membuat imun kita tidak reaktif, sekaligus membongkar sampah akibat dari alergi asma itu. Mungkin banyak phlegm, dahak, mukus di paru-paru kita, di bronkus kita, di tenggorokan kita. Kita konsumsi saripati buah-buahan yang ada dalam Ziman ini, itu membantu untuk detoksifikasi sampah-sampahnya. Jadi kita napasnya lega, nggak gampang kumat. Kalau kita olahraga, jaga lingkungan kita sebersih mungkin dari debu, kita konsumsi Ziman rutin, moga-moga tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kalau udah konsumsi Zimannya rutin sampai 6 bulan, jangan kaget ada debu-debu sedikit tetap kebal, udah nggak gampang kumat. Karena tubuh kita sudah punya adaptasi yang kuat. Karena dalam Ziman itu banyak mengandung buah-buahan adaptogen, namanya adaptogen ya, sehingga tubuh kita kuat beradaptasi terhadap reaktif alergen. Jadi banyak debu, tubuh kita adaptasinya kuat, nggak gampang kumat. Tapi kita nggak bisa minum sehari 2 hari loh ya. Minum sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan dan seterusnya. Kalau konsumsi setahun jangan kaget. Dicek, loh kok udah nggak ada asmanya ya. Itu kejadian ya, teman saya sendiri. Tadinya dia mau pergi tes AKABRI. Nah tes AKABRI itu pasti dicek ada asma atau enggak. Kalau ketahuan punya bakat bengek, waduh deh, pasti ditolak. Mana ada tentara bengek gitu. Kenapa? Kemudian calon perwira lagi ya. Jadi dia bingung, kira-kira bisa nggak ya? Ya konsumsi Zimannya nggak sehari 2 hari, rutin, dosis tinggi dan olahraga berenang rutin. Setahun dia cek lagi, dakdikduk, keterima enggak, dicek asma, lolos. Alhamdulillah. Jadi
ada kemungkinan kita bisa normal. Tapi tidak bisa instan dan Betul. harus punya tekad kuat menang melawan penyakit apapun. Irwan sudah terjawab ya pertanyaannya, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Nyoto. Asma bisa disembuhkan asalkan kita mau mengkonsumsi Zima secara rutin dan juga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan olahraga. Olahraga untuk asma itu renang dan juga bersepeda gitu ya. Kalau pengen dapetin Ziman caranya gampang banget, datang aja ke radio kesayangan Anda Irwan. Di Jakarta kan ada di Jakarta ya. Bisa dapetin di radio kesayangan Anda, di toko online juga bisa, pesan via WhatsApp juga oke di 087790.300. Ini harganya Rp200.000 aja, isinya 15 mili, ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Jadi nggak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, pasti ada ya, ada caranya, ada jalannya. Kalau kita mau, niatnya baik gitu ya, konsumsinya rutin dan juga teratur. Nanti kita kembali lagi dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan, banyak sekali ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, akan dijawabnya di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp pertanyaannya. Kita bahas lagi ya Pak. Ini dari 08770548 mau tanya, apakah Ziman bukan bisa digabung sih, tapi kalau konsumsi obat medis apakah boleh juga mengkonsumsi Ziman gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang paling menarik juga nih ya. Jadi kalau ada orang yang sudah biasa konsumsi obat medis, konsumsi Ziman nggak masalah sih, karena kan yang namanya Ziman itu makanan. Kalau obat itu memang sesama obat mesti ada kontraindikasinya. Jadi karena satu obat itu struktur kimianya dengan struktur kimia yang lain, takutnya malah jadi kontra ya. Jadi mau nggak mau harus dihindari. Tapi kan Ziman ini bukan obat. Ziman ini makanan. Jadi kalau ini sama aja pertanyaannya, kalau saya makan pisang, boleh nggak makan obat? Ya boleh lah, karena pisang kan makanan. Iya benar. Kalau saya makan apel, makan manggis, makan jeruk, boleh nggak makan obat? Ya boleh lah, itu kan makanan. Iya, saya kalau minum obat pakai pisang Pak. Iya, jadi kalau saya minum Ziman, boleh nggak saya makan obat? Boleh, orang Ziman makanan, karena kandungannya kan buah. Apa aja sih? Buah mengkudu. Kemudian apa lagi? Ada delima. Apalagi ada kulit manggis, ada berapa herbal gitu ya. Herbalnya juga yang biasa kita konsumsi seperti cinnamon. Cinnamon itu kulit kayu manis ya. Kayu manis. Kayu manis ya. Kemudian selain itu ada pegagan. Jadi makanan umum. Jadi boleh, tapi biar lebih nyaman 1 jam minum obat, baru minum Ziman, atau minum Ziman dulu 1 jam kemudian boleh minum obat. Jadi biar kita lebih nyaman jangan barengan, obat dulu deh, habis obat 1 jam baru minum Ziman. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bisa tenang aja ya. Kemudian ini dari Ibu Tini yang ada di Mojo Songo. Anak saya sekarang usianya 3 tahun. Setiap batuk pasti sesak nafas. Dan kebetulan ada amandal. Kira-kira itu asma atau bukan ya Pak? Karena dari keluarga tidak ada yang asma. Gimana solusinya? Ya, apapun itu, apakah dia asma atau bukan, yang paling penting jangan sampai anak kita itu kerap batuk, pilek, terus berdikit-dikit obat antibiotik, dikit-dikit obat antibiotik. Itu kurang bagus. Jadi yang bagus itu anak kita mesti punya imunitas yang kuat, sehingga tidak gampang batuk, tidak gampang pilek. Dan pemicunya kita harus tahu. Ya kalau anak kita hobinya makan es-esan, ya, dikit-dikit yang dingin-dingin dalam kulkas, ya kan, itu malah sama aja kita ngeracunin anak agar batuk pilek terus-terusan. Kemudian rumah kita ada alergennya nggak? Bersih atau tidak? Higienis atau tidak? Banyak debu atau tidak? Atapnya juga yang tadi saya bilang dari asbes ya, atau segala macam. Ini karena kenapa saya bolak-balik ngomong asbes? Karena saya punya temen, anaknya itu pilek, batuk pilek nggak pernah sembuh. Udah obat bolak-balik ke dokter, rumah sakit dan sebagainya. Saya langsung bilang, kamu rumahnya pakai atapnya asbes ya? Iya kok Pak, Bapak tahu. Ya mungkin itu pemicunya. Coba deh ganti, mau ganti pakai seng kayak pakai apa, pokoknya jangan pakai asbes. Begitu ganti atap, itu asma anaknya, batuk pileknya sembuh. Nah berarti kan kita mesti tahu kunci alergennya apa.
ya. Jadi kita nggak penting itu kita punya keturunan atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana anak kita tidak sering batuk dan pilek. Caranya imunnya mesti kuat. Nah, yang paling bagus ya kita juga selain menjaga kebersihan rumah kita, kita minum Ziman untuk anak kita. Ya kita berilah anak kita Ziman sehari 3 kali juga nggak apa-apa, 5 pagi, 5 siang, 5 malam atau 5 sore. Begitu imun anak kita membaik dan stabil, otomatis anak kita tidak gampang batuk, tidak gampang flu. Jadi jangan sayang-sayang deh untuk orang yang kita cintai, apalagi anak, kita berikan Ziman. Toh ini bukan obat, ini makanan. Untuk anak-anak boleh ya Pak? Boleh sekali. Kalau untuk 3 tahun berapa tetes? Samakah 5 atau dikurangin? Iya, kalau mau 3 tetes juga nggak apa-apa. 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes sore. 5 tetes juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah dosis seperti obat ya. Ini sangat-sangat fleksibel sekali karena bukan obat. Oke, baiklah. Ibu Tini boleh tuh anaknya ya konsumsi Ziman, kasih Ziman secara rutin dan juga teratur biar sehat. Dan Ziman bisa didapatkan di radio kesayangan Anda, di toko online, via WhatsApp juga bisa pesannya di 0877900300. Sehari 3 kali diteteskan di bawah lidah, bisa 3 tetes atau 5 tetes, atau bisa juga diteteskan ke dalam air ukuran 100 ml, bisa air dingin dan juga suhu normal. Ini datangnya dari Ibu Ira, usianya 27 tahun dari Pekuncen. Dulu saya pernah ngalamin nafasnya berat sekali seperti sesak. Tapi sekarang kok sering banget, apalagi kalau kecapean sekarang gitu. Nah ini kalau kita udah gampang sesak, terus kalau capek langsung mudah kumat, ini yang harus kita hati-hati ya. Hati-hati pasti kalau kita cerita secara nutrisi, pasti kita kurang nutrisi di tingkat seluler. Kalau tubuh kita banyak zat-zat nutrisi yang berguna bagi tubuh, pasti kita punya imunitas kita kuat. Tidak gampang mudah untuk terkena penyakit peradangan, inflamasi ya. Tidak mudah iritasi, tidak mudah jatuh sakit, tidak mudah capek gitu ya. Nah kan kita mesti mengukur juga kondisi tubuh kita. Kalau kita bekerja, janganlah kita sampai capek sekali. Berhentilah sebelum capek. Cuma faktor saya dikejar deadline apa segala macam itu yang harus kita hindari. Kita harus sayang sama tubuh kita, jangan menzalimi tubuh kita. Nah bagi kita yang mudah capek, mudah stres, gampang flu, gampang radang, gampang batuk dan sebagainya, entah itu asma atau apapun, saran saya konsumsi Ziman itu rutin. Jadi jangan kita sudah punya masalah keluhan kesehatan, kita nggak mau cari solusi agar tubuh kita butuh zat-zat yang berguna, yang bermanfaat. Karena di Ziman itu kan banyak sekali buah-buahan yang punya efek terapeutik, punya efek untuk menyembuhkan. Ya seperti diantaranya mengkudu ya. Jadi buah mengkudu ini di Cina, di Samoa, di Jepang, di Tahiti, itu sudah digunakan secara turun-temurun, secara empirik ya, sebagai tonik untuk mengatasi demam. Ya kalau namanya sebagai tonik, sebagai kebugaran tubuh dong, namanya juga tonik. Mengatasi demam, mengobati masalah mata, kulit, gusi, tenggorokan, sembelit, sakit perut, kesulitan pernapasan. Nah, kesulitan pernapasan ini kan masalah paru-paru. Dan noni telah dikenal untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, meningkatkan energi dan tingkat kerja fisik, membantu menjaga kadar kolesterol. Sehingga akibatnya apa? Kita bisa merasakan kualitas kesehatan kita menaik, kita bisa aktivitas dengan senyum karena bugar. Jadi jangan tidak konsumsi Ziman karena kandungannya adalah noni. Boleh kita searching deh manfaat noni di googling juga banyak sekali. Dan noni di Ziman ini sangat pekat. Gitu. Oke, baiklah. Untuk Ibu Ira, ayo dong ya, jangan ragu-ragu lagi, langsung aja beli Zimannya sekarang juga. Harganya Rp200.000. Bisa di radio kesayangan Anda ini, di toko online juga ada kok ya. Ziman, hurufnya depannya Z bukan pakai J ya, jangan salah ya. Z, Ziman bukan pakai huruf J. Dan cara konsumsinya bisa diteteskan di bawah lidah 3-6 tetes setiap kalinya, sehari 3-5 kali sesuai dengan kebutuhan ya. Mau 5 kali 10 kali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya biasanya lebih dari 5 kali konsumsi Ziman. Isinya 15 ml. Ini 100% enzim herbal alami ya. Harganya Rp200.000. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak. Cepat banget ya. Iya ya, tahu-tahu udah 1 jam. Udah 1 jam aja. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda. Saya Sarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat.
yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.